interaksi antar umat beragama di kawasan Masjid Al-Akbar. Di sini kami akan melakukan wawancara dan menemui Bapak Kholik Idris selaku kasih ibadah dan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Kholik Idris ya Pak, selaku bagian apa dengan kasih ibadah dan dakwah di Masjid Al-Akbar Surabaya. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. ya. Ini bagaimana awal mula terbangunnya gereja yang mengajukan? Baik, Masjid Al-Akbar Surabaya atau Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini terinspirasi pembangunnya dengan situasi yang ada di ibu kota Jakarta. Saat itu Pak Tri Sutrisno selaku Wapres arek Surabaya itu berkeinginan Surabaya itu memiliki masjid yang monumental, yang bisa dibanggakan, yang bisa seperti di Istiqlal. Maka di Istiqlal itu ada masjid yang berdekatan dengan gereja katedral ya saat itu. Maka Pak Tri Sutrisno saat itu sebagai Wapres yang aktif memanggil Cak Narto atau Sunarto Sumoprawiro sebagai wali kota Surabaya, sama-sama satu korps di perjuangan sebagai tentara atau TNI. Yang manggil kepada Cak Narto, kalau dalam bahasa Jawa ini, toh aku kepingin nang Surabaya iku ono masjid sing iso dibanggakno. Nang ngene Jakarta wis duwe Monas, nang Surabaya ono Tugu Pahlawan. Lah kene pingin sadurunge awake dhewe iki lagi sampe kenang-kenangan di masjid sing iso dibanggakno, sing iso berdampingan ambek gereja gitu. Maka dicarilah lahan di Surabaya itu oleh Cak Narto. Awalnya di Cito yang beneran itu. Ya, karena Pak Tri berpikiran ke depan ini nanti kalau ramai jadi macet, kegiatan tidak efektif, maka dicarilah lahan yang lebih masuk. Maka dicarilah lahan, akhirnya ketemu di Desa Pagesangan, Kecamatan Jambangan. Nah, ini dulu mungkin tanah bengkok atau apa saya tidak tahu. Akhirnya Cak Narto itu pembebasan lahan ini, maka pada tanggal 4 Agustus tahun 1995 diletakkanlah peletakan batu pertama mulai awal pembangunan masjid ini, yang juga bersamaan dengan pembangunan gereja sakramen ya di sebelah utara masjid ini. Awalnya begitu. Kemudian proses perjalanan pembangunan, Indonesia mengalami krisis moneter tahun 98, sempat berhenti. Akhirnya pembangunan ini selesai pada tahun 2000. Ya, maka diresmikanlah Masjid Al-Akbar Surabaya ini. Saat itu yang menjadi presiden adalah Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid ya, presiden keempat saat itu. Maka bisa dilacak di foto dalam sejarah peresmian itu, Gus Dur setelah dari Al-Akbar itu menuju ke gereja sakramen untuk meresmikan itu. Lah inilah awal dari sebuah momen toleransi yang begitu indah, di mana para pendiri bangsa ini, para leluhur bangsa, para pemimpin bangsa ini sudah mengawali tentang adanya toleransi tentang beragama. Awalnya begitu. Maka dalam proses-proses selanjutnya kita juga dalam berkegiatan itu saling menjaga, saling membantu. Selanjutnya apa ya? Apakah pernah terjadi kerjasama antar Masjid Al-Akbar ini dengan gereja
hampir tiap tahun kita kerjasama ya. Misalnya ketika kita ada momen Idul Fitri maupun Idul Adha, kita kan perlu lahan parkir yang luas karena banyaknya jamaah yang mau sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di Al-Akbar ini. Maka kita kirim surat kepada gereja Sakramen untuk bisa meminjamkan lahan parkirnya, mengantisipasi kalau ada meludaknya itu di tanah yang sebelah utara itu kan ada sekarang ditempati PKL itu kita bebaskan untuk acara-acara momen hari besar Islam. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika gereja mengadakan misa, mengadakan perayaan Natal atau kegiatan-kegiatan yang jamaahnya itu mobilnya meluput, mereka juga bisa kirim surat, dan itu terjadi mereka juga dia parkir di sekitar masjid. Inilah bentuk sebuah toleransi yang begitu indah. Jadi kita kapan hari itu ada sekitar belum ada 1 bulan ada kunjungan dari para pengurus gereja Sakramen Kudus itu ke manajemen atau ke pengurus Al-Akbar Surabaya dalam rangka untuk ya mempererat kerjasama ke depan dalam hal-hal yang biasanya kita lakukan itu akan lebih erat. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana hubungan di antara para jamaahnya? Oke. Kita apa dengan gereja? Dulu pernah ada kajian di Al-Akbar itu tentang Kristologi ya. Kajian Kristologi, kajian tentang bagaimana kita bisa memahami tentang ajaran-ajaran Kristen yang biasanya itu para tokoh-tokoh itu biasanya juga kalau ada Kristologi ada Islamologi ya, ini saling berkaitan ya. Saling mengintip lah bagaimana ajaran Islam, kita juga ingin tahu bagaimana ajaran Kristen. Lah ini kan sangat sensitif ya, maka kita dulu pernah mengadakan acara-acara seperti itu tuh ya kita pakai loudspeaker dalam ya, untuk kajian khusus ya, kajian untuk para jamaah sekalian, sehingga para jamaah juga dikenalkan tentang kerjasama, tentang toleransi, sehingga tidak menimbulkan clash, tidak menimbulkan masalah. Hampir dalam perjalanan masjid ini selama saya berada di Al-Akbar mulai tahun 2005 sampai sekarang itu tidak pernah ada clash ya, tidak pernah ada masalah baik pengurus jamaah, pengurus gereja maupun pengurus masjid maupun para jamaah gereja juga para jamaah masjid Al-Akbar Surabaya. Sampai sekarang ya nggak pernah ada konflik ya? Tidak pernah ada konflik. Pertanyaan terakhir Ya, dari Bapak ya, bagaimana caranya agar toleransi antar umat beragama ini bisa tetap terjaga? ya saya rasa diawali dari seperti pembelajaran panjenengan berdua ini ya, ada teman-teman dari UNKAG ya, semester 2 sudah diajarkan tentang ya mengkorek atau menggali tentang moderasi beragama, tentang toleransi beragama ya. Ini amat penting karena panjenengan atau kita semua itu nanti juga ke depan akan ya menggantikanlah para ya regenerasi untuk memimpin yang akan datang. Saya kira ini perlu dikembangkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada dari teman-teman dari sekolah Kristen Petra juga dari SMP-nya itu juga mengadakan ya kunjungan ke kita mengkorek tentang toleransi beragama dalam kaitannya kebangkitan peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu ada videonya kalau tidak salah tentang pentingnya bersama. Tadi mereka berkunjung mahasiswanya berkunjung atau siswanya berkunjung ke masjid, ke pura, ke vihara, kemudian ke gereja ataupun ke kelenteng untuk ya menyapa keberagamaan mereka
ya biar kita itu merasa dan menyatakan bahwa negara kita itu memang heterogen, negara kita itu memang berbineka. Jadi agama yang dianut oleh masyarakat atau bangsa kita adalah beragam. Ini penting ya, untuk bahkan kalau bisa memang sejak SD, sejak pendidikan dasar itu sudah dikenalkan. Maka bersyukurlah mereka yang bersekolah di sekolah umum. Dari kecil dia sudah mengenal keberagaman. Anak SD itu kan sudah mengenal temannya, ada yang namanya Paulus, ada yang namanya Yohanes, ada yang namanya Kadek atau Nilo. Mereka tahu perbedaan itu. Tetapi memang ini perlu juga dikembangkan di sekolah-sekolah eksklusif ya, sekolah-sekolah khusus. Misalnya sekolah Islam kan tidak ada murid dari agama lain, sekolah Katolik ya itu kan juga 1-2 lah kalau ada orang sekolah ke mereka. Nah, yang sekolah-sekolah berbasis agama itu memang perlu siswanya juga diperkenalkan atau minimal diajak kunjungan lah, biar mereka tidak kaku dalam bertoleransi. Kalau dia hanya kenalnya mulai SD sampai kelas 6 itu kelompoknya saja, Islam saja, atau Katolik saja, atau Hindu saja, ini kan agak kaku nanti ketika dia di jenjang pendidikan berikutnya. Iya, kalau dia sekolah SMP bisa berbaur, dan sekolah eksklusif lagi, ya sekolah agama lagi, nah, ini salah satu dari bentuk itu. Maka perlu kiranya sekolah-sekolah yang eksklusif itu juga mengembangkan kurikulum tentang ya pengenalan tentang agama lain. Ini saya kira penting ya. Itu saya kira itu dari saya untuk menumbuhkan toleransi bukan hanya di usia sampai mahasiswa, tapi dari kecil ya sejak dini itu sudah dikenalkan. Itu akan menjadi sebuah kehidupan yang luas nantinya ketika di masyarakat. Oh iya, aku nang ngomong masyarakat ini ternyata gak masjid tok sing ono kelenteng, ono vihara, ono gereja, ono pura. Nah, sehingga tempat ibadah. Iya, sehingga kita bisa luas. Saya kira itu. Ada pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak Kholik Idris sudah meluangkan waktunya untuk wawancara singkat dengan kami. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami dari kelompok 4 akan melakukan kegiatan wawancara di Gereja Katolik Sakramen Maha Kudus. Oke, mari ikuti kegiatan kita selanjutnya. Bagaimana awal mula terbangunnya gereja dan masjid dengan jarak yang dekat antara gereja ini sama ini kan masjid? Gereja ini kan tahun 2000 terus diresmikan oleh Presiden berdirinya itu waktu kan semulanya nggak di sini, di sini tinggal kita bentuk di Agis ya, kalau lahannya nggak mencukupi ya, terus pindah ke sini. Tapi karena pahala pembelajarannya kan beberapa ya itu kan karena di Presiden Agung itu kan hampir bersamaan ya, dengan masjid gereja itu meresmikannya. Khusus meresmikan masjid dulu baru ke sini. Oh, begitu. Jadi secara bersamaan. Secara bersamaan peresmian. Ini pertanyaan juga, bagaimana hubungan antara umat agama antara Katolik sama Muslim? Kalau kita selalu menjalin ini ya, umat Muslim itu ya relasinya cukup bagus dan kita selalu berkegiatan mengadakan kegiatan bagus tentang budaya, tentang istilahnya diskusi ini loh Katolik seperti ini, oh ternyata ada yang sama,
perbedaan tapi tidak menjadi masalah. Kita juga sering melakukan kunjungan, kita barusan kunjungan ke PWNU, terus ke Masjid Agung bulan kemarin. Jadi sering ya Pak, sering ya. Karena kita kan harus setiap istilahnya kan tidak, walaupun kita berbeda kan tidak membedakan, tapi kita harus bagaimana menjaga bangsa ini saling bersilaturahmi, menjaga persatuan. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah ada aktivitas keagamaan yang bisa dihadiri bersama oleh umat Muslim dan umat Kristen? Karena kita selalu dialog tentang budaya, Ya. kita selalu mengundang selain umat Muslim, kita mengundang dari lintas iman, dari Konghucu, dari Buddha, dari Hindu, terus dari budaya, kita semua undang. Ya, lintas budaya bulan tahun kemarin kita bulan September, jadi kita ada kegiatan rutin itu untuk mulai Surabaya Barat 3 bulan sekali, jadi untuk budaya, jadi selalu bergantian, ini bulan ini di gereja mana, ini bulan ini di gereja mana. Oh gitu. Berarti keseluruhan Pak? Ya, kita Surabaya gitu? Oh enggak, Oh. cuman kita ngundangnya dari misalnya dari kalau kebayang bisa Surabaya dengan perwakilan. Oh gitu. Konghucu pun cuma perwakilan. Kita semua kita undang. Karena kita untuk jadi saling bertemu. Tadi ada dalam arti ada perbedaan tapi tidak menjadi berbeda tapi menjadi pemersatu. Ya. Intinya toleransi. Intinya, ya. Next pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan atau program yang bisa diadakan bersama antara masjid dan gereja di sini untuk mempererat hubungan di antara kedua tempat ibadah ini? Kalau kita bersama itu tidak pernah ada, cuma kita saling mengumpul, saling mengunjungi. Oh gitu. Jadi kita bersama, terus kita juga kebetulan kan lahan kita kan luas. Kalau ada kegiatan di Masjid Agung misalnya hari raya Idul Adha, Idul Fitri, parkir nggak mencukupi, kita menyediakan. Oh gitu. Kita juga tidak pernah menurut kita silakan, kita memberikan arahan bahwa kita bisa diberikan. Kebetulan mereka juga sering kalau ada kegiatan seperti itu Membantu. mereka kasih surat pemberitahuan bahwa tanggal sekian kita ada apabila ada parkir atau ke gereja kita terbuka. Oh gitu ya. Gereja terbuka untuk siapa saja. Iya ya Pak. Next pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada perayaan keagamaan yang bisa kita rayakan bersama? Kalau perayaan kan agama nggak bisa, masih sendiri. Ya, kita pun tidak mengundang, cuma kadang mereka dari lingkungan Kemenang terus ke Departemen Agama datang ke sini untuk mengucapkan tentang siapa Natal atau datang. Jadi kalau kita mengundang tidak, kan tidak setiap orang kan bisa diikut, Iya. tidak bisa jadikan mereka tidak melakukan